Selamat datang di Galeri Seni Mantova. Saya Philip Mantova melukis untuk mengekspresikan cinta, untuk menginspirasi dunia akan kasih yang sempurna dan damai sejahtera dari sorga. Saya mau memperkenalkan satu lukisan saya dulu. Yang ini berjudul Messiah Follow Me atau Mesias Ikutlah Aku. Sebenarnya ini sebuah mimpi pada waktu tahun 1992. Dalam mimpi itu saya melihat diri saya sendiri berada di balik jeruji bui. Lalu di dalam penjara Tuhan mengunjungi saya. Saya tahu itu Tuhan Yesus. Saya tahu dari sekolah minggu atau dari gambar-gambar, tetapi bukan rupanya yang penting, tetapi apa yang ia katakan berikutnya. Lalu di dalam kegelapan itu Tuhan tidak bicara sesuatu, dia hanya lihat saya dengan penuh belas kasihan. Oh, mata itu saya nggak bisa lupa. Itu mata yang menembus semua pura-pura. Itu mata betul-betul menelanjangi hati, sehingga saya betul-betul seperti bayi di hadapannya lagi. Lalu di balik jeruji tersebut, Tuhan Yesus meninggalkan saya, lalu dia menoleh ke belakang, wajahnya seperti ini, dan sekali lagi melihat saya mata dengan mata, saya menatap ke wajahnya, dan dia berkata, "Follow me, ikutlah aku." Dan ini lukisan baru saya bisa wujudkan 25 tahun kemudian sejak pengalaman itu. Persis 1 hari setelah saya melihat mimpi ini, saya menerima Yesus di dalam gereja, melihat terang. Pada waktu itu ada panggilan ke altar, saya sebagai orang berdosa meresponi firman Allah. Saya menangis sejadi-jadinya ketika saya mendengar suara audible, "I am Jesus and I love you." Seolah-olah dia memberitahu, "I appear in your dream last night." Aku muncul di mimpimu kemarin, itulah aku, follow me. Dan hari itu menjadi hari perubahan saya, dan saya nggak bisa lupa tatapan itu yang membuat saya sekarang jadi rasa malu kalau saya mau lari dari hadiratnya. Ini lukisan juga unik sekali, dimanapun Anda berdiri, mata ini akan selalu hidup melihatnya. Seninya terletak pada tatapan Tuhan Yesus di sini. Ini ilustrasi, tidak ada orang yang pernah melihat wajah Tuhan, tetapi mata itu mengingatkan bahwa kita selalu berada di dalam pandangannya. Dan dia kalau memandang kita itu penuh dengan belas kasihan. Tidak ada penghakiman, tidak ada tuduhan. Waktu saya lihat mata ini, saya ingat pengalaman itu. Saya tahu Tuhan Yesus mengasihiku dan Tuhan Yesus mengasihimu. Let's have some fun, ya. Kalau kita berdiri di sini, mata ini juga kelihatan seolah-olah melihat. Mau berdiri dimanapun di seluruh ruangan galeri ini, mata ini akan mengikuti. So it is really truly artistic, the way the eye looks at you. Saya bawa lagi masuk ke cerita painting yang kedua ini. Ini berjudul Via Dolorosa. Keunikan daripada lukisan ini adalah saya tidak melukiskannya langsung di atas kanvas. Awal mula secara abstrak, melukiskannya di sebuah kertas. Kertas pembungkus barang. Jadi Tuhan memberikan hikmat bagaimana caranya membuat lukisan yang berbeda-beda sesuai dengan dorongan Roh Kudus. Dan lalu cat demi cat saya tumpuk di situ, warna demi warna, lalu saya tempelkan, lalu saya cabut kertas itu, meskipun masih lengket, lalu pelan-pelan membentuk suatu wujud abstrak. Mundur berapa tapak langkah, lambat laun setelah berpuluh-puluh kali menempelkan kertas yang dipenuhi dengan cat berwarna-warni, muncullah suatu wujud samar-samar akan sebuah salib dan seseorang yang memikulnya. Seolah-olah Roh Kudus turut melukiskannya. Saya melukis di atas kertas itu, tapi ketika kertas itu menempel ke kanvas, seperti ada jari jemari yang tidak kelihatan, sedang melukiskan sesuatu yang saya tidak duga. Ada banyak unsur ketidaksengajaan. Tinggal ditebelin sedikit sini dan situ, muncullah wujud Yesus sedang mengangkat salib untuk Anda dan saya. Saya jadi ingat sebuah lagu. If he carried the weight of the world upon his shoulders, I know my brother that he will carry you. If he carried the weight of the world upon his shoulder, I know my sister that he will carry you. He will carry you. Mari ikut sama-sama saya. Nah, ada satu lukisan yang saya mau tunjukkan pada Anda, yang ini istimewa. Kalau Anda pernah ke Israel, Anda melihat di Yardenit tepatnya, yaitu sungai Yordan tempat Yesus dibaptis. Di situ waktu entrance masuk, akan kelihatan lukisan persis seperti ini. Karena memang itu lukisan adalah fine print-nya lukisan ini. Sungguh suatu kehormatan lukisan saya dipajang di situ. Tempat peziarah dari seluruh dunia lalu lalang.
pergi ke tempat di mana Yesus dibaptis 2000 tahun lalu mereka juga mau mengalaminya. Nah, saya tunjukkan kepada Anda signifikansi makna daripada baptisan itu sendiri apa. Ketika kita dibaptis dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa itu hadir di dalam air baptisan itu bersama dengan kita. Kalau saya dibaptis waktu tahun 1992 di Kanada, sebuah danau, dingin sekali airnya, tapi waktu saya masuk ya, ini bukan kerasa-kerasaan, tapi saya merasakan beneran sebagai baby rohani, sebagai bayi iman, saya waktu masuk ke dalam air es itu bisa rasa hangat, seperti ada urapan, karena memang Roh Kudus datang ketika kita dibaptis. Mungkin Anda dibaptis di kolam baptisan, ada juga yang dibaptis di kamar mandi. Pokoknya, kalau kita mentaati firman Allah, ada hadirat Allah di sana. Ini adalah sebuah lukisan yang penuh dengan hadirat Tuhan rasanya. Merayakan forever, selama-lamanya mengenang baptisan itu, betapa mulianya dalam kehidupan orang yang percaya. Jadi saya mau dorong Anda, kalau Anda belum dibaptis di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, yaitu dalam nama Yesus, segera lakukan. You're missing a great presence in your life. Kalau enggak ya, akan kelewatan suatu hadirat Allah atau pengalaman hidup dengan Kristus. Baptisan itu seperti wedding party. Seperti kita berdiri dan mencetuskan mulai hari ini, aku milik siapa? Aku milik Tuhan. Suatu kebanggaan loh untuk bisa berkata, hari ini aku mati dan dibangkitkan bersama dengan Kristus lewat air baptisan ini. What a beautiful, beautiful story. And may this story become your story. Kalau orang yang sudah dibaptis hari ini, waktu lihat ini, semoga Anda tidak pernah lupa kepada siapa Anda telah serahkan seluruh hidup ini. Baptisan ini mengingatkan kita that we belong to Jesus Christ. Kita miliknya Yesus Kristus. Ya, mari kita lihat sekarang ke lukisan yang ini. Ini namanya Queen Esther, Dress for Success. Atau bahasa Indonesianya, Ratu Esther berdandan untuk sukses. Focal point atau fokusnya terletak pada baju pakaiannya. Kan kita tahu ceritanya Ratu Esther, dia nggak ngambil baju yang paling mahal dengan semua pernak-pernik berlian, tapi juga bukan pakai yang compang-camping tentunya. Setiap hari dia pakai apa yang indah, apa yang baik. Dia memakai pakaian yang cocok untuk dirinya. Dan hari itu dia akan keluar untuk membela bangsanya, beranikan diri untuk menghadap raja. Dia berkata, if I die, I die. Kalau aku mati, ya sudah. Dia tahu mungkin setelah itu dia pasti akan dihukum karena ada protokol raja di zaman itu. Tapi dia nggak peduli. Dia tetap memakai pakaian yang terbaik. Bukan pakaian yang berlebihan. Tapi dia memakai pakaian itu sebagai sebuah fashion statement. Untuk menunjukkan pada orang lain bahwa dia mendandani dirinya karena dia berharga. Saya bisa lihat bahwa Queen Esther, Ratu Esther adalah seorang wanita muda yang menghargai hidup. Sekalipun hari itu mungkin adalah hari terakhir dia hidup, dia tetap menghargai hidup. Dia tetap berdandan, siapa tahu Tuhan berikan keberhasilan. Tiap hari kalau kita ganti baju, gak tentu yang mahal itu yang bagus. Tapi apa yang Anda sanggup beli, apa yang Anda sanggup punya, syukuri dulu apa yang Anda miliki. Lalu, apapun di tanganmu akan jadi indah kalau dirawat dengan beneran. Queen Esther mengajarkan kepada kita hari itu, bahwa dia bukan hanya memakai pakaian yang di luar sini, tapi dia sebenarnya telah terlebih dahulu memakai jubah rohani yang gak kelihatan. Saya sedang melukiskan inner beauty atau kecantikan batiniah lewat lukisan ini. Semoga Anda bisa rasakan, dia tidak berlebihan, dia memakai jewelry atau perhiasan yang tidak kasat mata. Perhiasannya dia itu ada di dalam juga. Inilah seorang ratu yang cantik luar dalamnya. Saya kasih lukisan ini warna-warna seperti ini di luarnya, menunjukkan kekaleman, ketenangan jiwa seorang wanita. Itulah kecantikan sesungguhnya. Pakaiannya, jubahnya juga indah, tapi tidak berlebihan. Dan di sini tentunya jewelry adalah the Star of David atau bintang Daud. Dia nggak malu untuk mengakui bahwa saya adalah seorang orang Israel. Dan dia sekalipun dalam bahaya untuk mengakui itu, tapi dia bangga dengan statusnya. Lihat, Queen Esther seperti seolah-olah ada Holy Fashion Show atau peragaan busana kudus hari itu.
Dan Tuhan memberi dia kasih karunia. Gak jadi mati, malah doanya dikabulkan. Dia dibela beneran sama sang raja. Dan ceritanya akhirnya, inilah pahlawan di balik layar. Orang Yahudi diselamatkan. Satu bangsa, semua generasi hari itu. Gara-gara kecantikan Queen Esther luar dan dalam. Saya memang sengaja kasih emas di sini berbentuk salib yang berada di balik badannya untuk menunjukkan siapa yang di balik suksesnya. Bukan pakaiannya, bukan kecantikannya, bukan kefasihan lidahnya. Tapi karena Tuhan beserta dengan dia. Inilah keindahan cerita Ratu Esther itu. Saya harap lukisan ini membuat Anda semakin terkagum-kagum dengan apa yang Tuhan bisa kerjakan lewat seorang wanita yang menghargai dirinya. I pray for every woman, untuk setiap perempuan yang takut akan Tuhan, menjadi seperti Ratu Esther, disertai oleh Tuhan, dan dipakai untuk kemuliaannya. Ada beberapa lukisan saya yang smaller size atau lebih kecil ukurannya. Di antaranya adalah ini, yang berjudul Mount Hermon, Living Together in Harmony. Atau Gunung Hermon, hidup bersama dengan rukun. Coba perhatikan, di sini ada dua orang. Bisa jadi suami istri, atau hubungan mereka hubungan family, atau bahkan rekan kerja. Pokoknya, di mana ada persatuan, di situ Tuhan perintahkan berkat kehidupan selama-lamanya. Bayangkan, di sebelah sini ini nampak ada gejolak, seolah-olah badai salju sedang datang. Tapi mereka tenang-tenang itu, mereka nggak terpengaruh karena mereka tahu porsi bagian orang yang bersatu adalah kehidupan bukan kematian, berkat bukan kutuk. Mereka seolah acuh tak acuh, mereka terus mendaki ke atas karena mereka tahu selama mereka bersama tidak ada gunung yang terlalu tinggi. Gunung Hermon adalah gunung tertinggi, by the way, di Israel, dan kalau winter bisa bersalju. Tapi mereka naik terus ke atas dan di sini seperti ada sinar yang terpancar dari puncak pegunungan, seolah-olah sinar kemuliaan. Tuhan akan membawa mereka dari kemuliaan pada kemuliaan yang lebih besar. Suatu lukisan yang membawa rasa damai, seperti meneguhkan. Sekalipun susah, kita tetap mengampuni, tetap mengasihi, tetap bersatu dengan orang-orang di sekeliling kita. Karena persatuan itu very worth it, karena ujungnya adalah berkat kehidupan. Suatu lukisan, sebuah painting yang membuat sejuk di hati, sejuk di mata. And I love this piece. Saya tunjukkan satu lagi ya. Yang ini berjudul First Noel. Satu-satunya di koleksi painting saya sekarang yang bertemakan Natal. Dan saya melukisnya selama tahun pandemi, tahun 2020, di awal-awal tahun ini. Saya sudah curiga waktu itu, ini kayaknya sih nggak bisa kita Christmas kemana-mana. Bahkan bisa-bisa tidak bisa ibadah bersama-sama onsite di gereja dengan seluruh jemaat yang kita kasihi. Tapi nggak apa-apa. Selama Tuhan beserta, pasti hidup kita terus bermakna. Saya akhirnya melukiskan hitam putih. This is Christmas in black and white. Seolah-olah kondisi sekeliling kita itu semua dull atau putih hitam semua. Namun demikian, selama mata kita tertuju ke sorga, kepada bintang yang menuntun kita, selalu ada color, selalu ada warna di tengah-tengah. Dan di tengah-tengah sini tentunya adalah the divine family atau keluarga ilahi, terdiri dari Yusuf, Maria, yang mengendarai keledai karena mereka bukan orang kaya, lalu dengan mengandung Kristus di dalam perutnya, rahimnya sudah besar, sudah hamil tua, mereka mencari penginapan. Betapa damainya gitu, di tengah ini rasa damai sekali, kontras dengan hitam putih yang ada di sekelilingnya. Selama mata mereka tertuju ke sorga, dituntun selangkah demi selangkah dalam rencana Allah. Sungguh, lukisan ini menjadi suatu testament, menjadi sebuah kesaksian hidup bahwa di tahun 2020, Natal betul-betul salah satu yang terindah dalam keluarga kami. Dan bahkan di dalam gereja, sekalipun kita nggak bisa ketemu, tapi kita rasakan Tuhan begitu dekat, semakin dekat. Justru ketika dunia semakin tidak menentu, Tuhan menjadi makin nyata dalam kehidupan orang percaya. Wow, I wish I can say to you Merry Christmas, but it is not probably the time now. Tapi Christmas is all in the heart. Saya ajak Anda melihat satu lukisan lagi yang ini besar sekali. Come with me. Ini lukisan yang saya maksudkan. Besar sekali, 5 kali 2 meter. Dan tidak mudah untuk mewujudkannya. Masing-masing ini sesuai dengan peta.
sampai titik-titik ini pulau beneran. Ini adalah lukisan yang saya beri judul The Last Supper, What They Must Have Talked About. Perjamuan malam terakhir, apa yang mereka bicarakan. Biasanya kalau kita lihat lukisan tentang Yesus makan malam bersama dengan murid-muridnya, itu kan dari front view atau dari gambar depan. Yang ini saya dari gambar belakang. Karena waktu mereka makan, memecah roti, minum dari cawan, itu paling hanya berapa menit saja. Tetapi selebihnya mereka bicarakan apa ya? Saya berimajinasi, saya menganggap seperti seolah-olah andaikan saya berada di sana sebagai pelayan hari itu, saya bisa nguping kan? Saya bisa catat notulen, saya beritahukan kepada dunia. Saya yakin mereka pasti bicara seputar misi karena Yesus bentar lagi akan mati di kayu salib. Dan ke-12 rasul ini akan dia serahkan amanat agung kepada mereka. Jadi saya percaya waktu itu Tuhan dan murid-muridnya, para rasul itu membicarakan tentang kita, tentang negeri kita, tentang bangsa kita dan kota kita. Kalau enggak Injil kan enggak sampai ke kita. Jadi contohnya, Andreas salah satu dari 12 murid itu berakhir di Bulgaria. Sedangkan Thomas mati di India, membawa Injil sampai ke Asia. Petrus semua orang tahu, bersama dengan Paulus mati di Roma, karena dia memberitakan Injil sampai ke Italia. Lalu ada seorang teman saya yang cukup jeli waktu saya tunjukkan lukisan ini. Dia berkata, kok ada ya dari semua murid Yesus itu yang oriental wajahnya. Memang sedikit selera humor pada lukisan ini. Memang ini adalah wajah saya. Dan saya rindu ingin gitu menjadi salah satu daripada murid-murid Kristus. Saya sangat terinspirasi oleh mereka, kecuali Yudas Iskariot yang nggak kemana-mana. Sedangkan Yesus sedang bicara tentang amanat agung, dia noleh ke kanan kiri, tidak konsentrasi, karena hatinya berada di tempat yang salah. Tapi selebihnya, murid Yesus semuanya ini adalah pahlawan iman. Inilah sebuah lukisan yang mengingatkan kita untuk menyelesaikan amanat agung. Suatu lukisan yang berbicara kepada gereja, suatu lukisan yang berbicara kepada dunia. Ini aku, utuslah Tuhan. Ini aku, utuslah Tuhan. Kemanapun kau pimpin, ke negeri yang kau pilih. Ini aku, utuslah Tuhan, dan ku kan pergi. Saya harap Anda sudah banyak terinspirasi hari ini untuk mencintai Tuhan. Saya dorong Anda untuk mengikuti tur-tur berikutnya bersama dengan Seniman Tova di galeri yang sama. Tuhan Yesus memberkati.